kami berharap tentunya setelah dilengkapi petunjuk yang dimintakan oleh jaksa kepada penyidik tersebut, kami berharap bahwa kasus Subang ini segera dapat disidangkan. Tentunya proses yang harus dilewati adalah setelah adanya penetapan tersangka, kemudian dilakukan penahanan terhadap para tersangka ini, karena sama-sama kita ketahui bahwa sampai saat ini baru satu tersangka saja yang sudah ditahan, yakni Yosep. Sedangkan ketiga tersangka lain yakni Mimin, Abi dan Arigi masih bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semua, sahabat saya semua, netizen di seluruh Indonesia, khususnya di Subang dan di luar negeri. Alhamdulillah malam hari ini kami dari ATS Law Firm bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua, para netizen pemerhati kasus Subang. Kami doakan juga teman-teman dari netizen pemerhati kasus Subang semoga sehat-sehat selalu serta penuh dengan keberkahan dan diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kami dari ATS Law Firm selaku kuasa hukum dari Ramdhanu dan keluarga korban Amel dan Ibu Tuti tadi menerima beberapa pertanyaan dari para YouTuber, Bang Heri, Bang Jack, Kisodo, dan lain-lain yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, tapi semuanya adalah pengawal kasus Subang. Beberapa pertanyaan yang pada intinya adalah terkait dengan putusan pra-peradilan yang kemarin begitu. Untuk saat ini seperti apa proses tindak lanjut dari kasus tersebut. Kami selaku keluarga dari korban serta kuasa hukum dari Ramdhanu tentunya bersyukur terhadap putusan pra-peradilan kemarin yang diajukan oleh saudara Mimin CS ya, atas ditolaknya permohonan atau gugatan pra-peradilan tersebut begitu. Nah, tentunya ini menurut kami juga mempunyai implikasi yang luar biasa besar terhadap proses penegakan hukum, pengungkapan kasus pembunuhan ini selanjutnya seperti apa begitu. Nah, kami melihat bahwa setelah ditolaknya pra-peradilan tersebut, kami berharap agar polisi ekstra cepat untuk segera melanjutkan proses hukum ini ke tahap yang lebih lanjut begitu. Kami juga mengamati, memantau perkembangan kasus ini, dan beberapa hari atau minggu yang lalu kami juga sudah berkomunikasi dengan penyidik sejauh mana proses kelanjutan dari perkara ini begitu. Dan alhamdulillah positif sekali jawaban penyidik bahwa sekarang on progress gitu, artinya ini masih tetap terus berjalan begitu. Setelah putusan pra-peradilan kemarin ada beberapa bukti atau petunjuk yang diminta oleh pihak kejaksaan yang harus dilengkapi oleh penyidik, dan 1 atau 2 minggu yang lalu sudah dilengkapi oleh penyidik petunjuk jaksa tersebut, dan kami berharap tentunya setelah dilengkapi petunjuk yang dimintakan oleh jaksa kepada penyidik tersebut, kami berharap bahwa kasus Subang ini segera dapat disidangkan. Tentunya proses yang harus dilewati adalah setelah adanya penetapan tersangka, kemudian dilakukan penahanan terhadap para tersangka ini, karena sama-sama kita ketahui bahwa sampai saat ini baru satu tersangka saja yang sudah ditahan, yakni Yosep. Sedangkan ketiga tersangka lain yakni Mimin,
Abi dan Arigi masih bebas di luar berkeliaran. Nah, ini tentunya kami selaku keluarga dari korban menghimbau, memohon, mengharap dan meminta kepada penyidik untuk segera melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka tersebut begitu. Nah, tentunya tanpa mengurangi apresiasi kami terhadap kinerja kepolisian selama ini yang kami anggap sudah sangat bagus terhadap proses pengungkapan kasus Subang ini, kami mengharap sekali bahwa hal-hal yang belum atau yang sedang dalam proses pengungkapan ini agar segera cepat dituntaskan begitu, mengingat sudah sangat lamanya proses kasus ini berjalan begitu, sudah 2 tahun 4 bulan lebih sekitar itu mungkin, dan sampai saat ini ketiga tersangka tersebut masih belum ditahan begitu. Nah, kami meyakini bahwa bukti-bukti yang dilakukan yang dipunyai oleh penyidik sudah cukup kuat begitu, karena minimal dua alat bukti yang menjadi syarat dari penetapan tersangka tersebut, minimal dua alat bukti dan bersesuaian satu dengan lainnya sudah dimiliki oleh penyidik. Nah, dan kami khawatir begitu, takutnya ketika tidak ditahan ketiga tersangka ini, mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat proses penyidikan ini gitu. Nah, ini bersesuaian sekali dengan syarat subjektif penahanan yang termuat dalam pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana begitu, bahwa takutnya ketika syarat subjektif ini tidak dilaksanakan oleh penyidik begitu, takutnya para tersangka ini bisa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Nah, ini tentunya menjadi kekhawatiran kami agar jangan sampai tiga hal tersebut dilakukan oleh para tersangka begitu. Dan mari sama-sama kami menghimbau kepada netizen untuk tetap terus memantau, tetap terus mengamati kasus ini dan mendukung pihak kepolisian untuk segera menuntaskan kasus Subang ini yang sudah mandek sedemikian lama. Dan kami berharap selaku kuasa hukum dari keluarga korban, proses penegakan hukum ini segera diselesaikan dan para keluarga serta korban mendapat keadilan. Terima kasih.